Sebagai umat muslim, kita wajib mengimani atau percaya akan terjadinya kiamat kubro. Hari di mana segala sesuatunya diluluh lantakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hari di mana seluruh makhluk yang bernyawa akan binasa. Dunia ini dan segala isinya akan dihancurkan sehancur-hancurnya. Bumi akan dibumi hanguskan, planet-planet akan dijatuhkan hingga tiada yang tersisa lagi ketika hari kiamat itu terjadi. Semuanya musnah, semuanya mati, terkecuali 8 makhluk ini. Ada 8 makhluk Allah yang tidak akan hancur ketika kiamat itu terjadi. Apa dan siapa sajakah itu? Untuk itu, di pembahasan video kita kali ini, kita akan membahas tentang 8 makhluk yang tidak akan hancur ketika kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah, semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Rabbal Alamin. Hari kiamat sebagaimana kita ketahui adalah satu hari yang sangat menakutkan di benak kita. Ada banyak sekali guru-guru kita yang bertausiah mengenai hari kiamat ini. Itu semua bertujuan untuk memberitahu kita tentang sebenarnya dunia ini sifatnya cuman sementara. Kita punya mobil, rumah, dan harta yang banyak, bahkan keluarga yang selalu kita jadikan prioritas. Semuanya itu suatu hari akan hilang karena hanya bersifat sementara, alias hanya Allah titipkan sementara ke kita. Semuanya yang kita punya akan diambil sama Sang Pemilik segala sesuatu hingga waktunya tiba. Dan ketika hari itu tiba, ditiupkan sangkakala pertama dari malaikat Israfil, seluruh yang hidup dan bernyawa akan mati, kecuali 8 makhluk ini. Untuk itu teman-temanku sekalian, semoga video ini bisa membuat kita sadar bahwa jangan terlalu berlebih-lebihan mencintai sesuatu. Cintailah pemilik segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang makhluk-makhluk Allah yang tidak akan hancur ketika hari kiamat tiba. Al-Jannatu atau surga. Surga ini adalah sebuah tempat yang Allah ciptakan, dikhususkan untuk orang-orang yang bertakwa dan ahli maksiat yang masih mentauhidkan Allah. Walaupun dia bermaksiat dan selama dia masih mentauhidkan Allah, masih ada harapan untuk ia masuk surga. Surga ini, teman-temanku sekalian, untuk bisa masuk ke sana hanya ada 2 jalan. Yang pertama itu langsung masuk tanpa adanya hisab, dan yang kedua dimasukkan terlebih dahulu ke neraka untuk disiksa dan digugurkan dosa-dosanya. Setelah itu, ketika sudah mendapatkan syafaat, barulah ia bisa masuk surga. Surga ini sebuah tempat yang nyata dan umat muslim wajib untuk mempercayainya. Sebagaimana dulu baginda Rasul pernah melihatnya di peristiwa Isra Mi'raj. Allah izinkan baginda Rasul melihat betapa indahnya surga, hingga tak ada satupun tempat di dunia ini yang mampu menandingi keindahannya. An-Nar atau neraka. Sama halnya dengan surga, neraka ini juga tidak akan hancur ketika kiamat tiba. Neraka merupakan sebuah tempat yang sangat mengerikan, tempat di mana orang-orang berdosa disiksa, berkebalikan dengan surga tadi. Nah, surga dan neraka ini bukan merupakan satu tempat saja, melainkan surga dan neraka ini punya tingkatannya masing-masing. Namun jika surga itu tingkatannya semakin tinggi, maka surganya akan semakin indah dan mulia.
Sementara itu, kalau neraka apabila tingkatannya semakin rendah, maka nerakanya semakin buruk dan mengerikan kondisinya. Jumlah pintu surga lebih banyak dibandingkan neraka. Surga itu punya 8 pintu, sedangkan neraka hanya ada 7 pintu saja. Dan Allah ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya rahmat Allah lebih besar dibandingkan dengan murkanya. Dan Allah takdirkan surga dan neraka itu kekal. Makanya mereka tidak akan hancur sampai kapanpun. Al-Arsh atau arsy-Nya Allah. Arsy ini, teman-temanku sekalian, adalah makhluk ciptaan Allah yang paling besar. Tidak ada satupun makhluk yang lebih besar dari arsy. Dan arsy ini posisinya ada di atas air. Artinya di atas langit sana itu ada sebuah lautan yang luas. Arsy ini adalah sebuah singgasananya Allah. Jadi Allah ada di atas arsy. Nah, di bawahnya arsy ini terdapat semua makhluk dan benda ciptaan Allah. Ada manusia, bumi, malaikat, dan semuanya itu berada di bawah arsy-Nya Allah. Dan arsy ini, teman-temanku sekalian, di bawahnya itu diangkat atau dijinjing oleh 8 malaikat. Ada di satu riwayat yang menyebutkan juga bukan 8 malaikat, melainkan 8 saf atau 8 baris. Artinya kita tidak tahu satu saf itu terdiri dari berapa banyak malaikat. Al-Kursi. Kursi ini juga tidak akan hancur ketika hari kiamat. Kursi merupakan makhluk Allah yang mulia. Bahkan namanya ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Dan Allah langsung menamainya dengan Ayatul Kursi. Bahkan saking mulianya, ada pendapat dari para ahli tafsir, satu-satunya ayat yang paling mulia dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain adalah Ayatul Kursi. Yang dimaksud dengan kursi di sini adalah tempat berpijaknya kedua kaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lauhul Mahfud. Lauhul Mahfud itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama, lauh. Lauh itu artinya semacam papan untuk menulis. Makanya kalau orang-orang dahulu sana itu kalau menghafal Al-Quran itu pakai lauh. Jadi ia tuliskan ayat Al-Quran di lauh itu, kemudian dibawanya kemanapun lauh tersebut biar bisa dilihatnya untuk dihafal. Nah, ketika sudah hafal, maka lauh itu akan dihapus dan diganti dengan tulisan ayat Al-Quran yang akan dihafal selanjutnya. Tapi yang dimaksudkan lauh di sini menurut para ulama, satu makhluk Allah yang dikumpulkan padanya seluruh takdir makhluk. Takdir makhluk sejak awal penciptaan sampai hari kebangkitan tercatat di lauh itu. Rezekinya, lahirnya, ajalnya, bahagianya, celakanya, semuanya sudah tertulis di lauh itu. Kemudian kosakata yang kedua adalah mahfud, artinya yang dijaga. Jadi kalau digabungkan keduanya memiliki arti papan yang dijaga. Terjaga dari apa dan apa yang dijaga? Arti terjaga di sini adalah takdir yang tertulis di Lauhil Mahfud itu terjaga dari perubahan, baik itu tambahan, pengurangan atau revisian. Jadi apa saja yang sudah tertulis di Lauhil Mahfud itu tidak akan berubah dan tidak akan bisa diubah sampai kapanpun. Dan apapun yang tertulis di Lauhil Mahfud itu sangat amat detail, hingga saking detailnya sebuah daun jatuh pun itu sudah ada di sana. Al-Qalam. Bedanya dengan Lauhil Mahfud adalah kalau kolam ini menurut para ahli tafsir adalah pena. Sementara itu Lauhil Mahfud tadi adalah lembarannya. Jadi takdir makhluk hidup yang ditulis di Lauhil Mahfud itu ditulis oleh kolam.
Dan kolam ini, teman-temanku sekalian, masuk ke dalam 8 makhluk Allah yang tidak akan hancur ketika kiamat tiba. Ruh. Tentunya kita telah mengetahui definisi ruh itu apa. Ya, ruh itu adalah bagian dari jasad yang membuat manusia itu hidup. Jadi apabila jasad tidak ada ruh, maka ya jasad akan menjadi mayat dan membusuk. Ketika kiamat terjadi, bumi akan berguncang hebat, dan dari langit sana akan ada banyak planet-planet yang berjatuhan ke bumi. Tentu saja secara logika, semua manusia akan mati ketika itu terjadi. Jasad mereka akan hancur berkeping-keping, terbakar dan terpanggang. Tapi berbeda dengan ruh. Walaupun jasad hancur sebagaimanapun, ruh tetap pada kondisinya. Ruh tidak akan berubah bentuknya. Ruh setiap manusia itu takdirnya kekal. Kenapa Allah buat takdir seperti itu? Karena setiap ruh akan diminta pertanggungjawabannya ketika mereka masih hidup di dunia. Ujung tulang ekor manusia. Hakikatnya, seluruh manusia itu punya tulang ekor, walaupun tidak berbentuk seperti ekor kera pada umumnya. Kenapa ujung tulang ekor ini tidak ikut hancur ketika kiamat terjadi? Ya, karena Allah akan bangkitkan manusia itu dari tulang ekornya ketika tiupan sangkakala kedua dibunyikan. Seperti yang kita ketahui, tiupan sangkakala pertama itu sifatnya mematikan seluruh yang bernyawa, dan tiupan sangkakala yang kedua itu membangkitkan kembali yang bernyawa. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa setiap manusia itu sebenarnya ditakdirkan Allah menjadi kekal. Mengapa? Karena setiap manusia itu akan diminta pertanggungjawabannya ketika ia masih hidup. Apa saja yang ia perbuat di atas muka bumi ini, apakah itu baik atau buruk, semua ada ganjarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mau kasih tahu kita bahwa perbuatan baik yang kita lakukan selama hidup itu akan dibalas dengan lebih baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun di dunia perbuatan baik itu tidak mendapatkan balasan ketika masih hidup. Begitu juga sebaliknya, jika kita berkelakuan jahat, maka itu juga akan dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat nanti. Namun yang terpenting, teman-temanku sekalian, perlu kita ketahui, walaupun kita melakukan maksiat yang sangat amat besar dosanya, ketahuilah, ada yang lebih besar daripada dosa-dosa yang kita lakukan itu. Yang lebih besar adalah pintu ampunan Allah. Untuk itu, selagi kita masih hidup, minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang selama ini kita perbuat, sebelum kematian atau kiamat besar tiba. Jadi itulah kisah tentang 8 makhluk yang tidak akan hancur ketika kiamat tiba. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.